Hai guys, welcome back to my channel Budi Rahayu 645 bareng gua Budi di sini dan ya, gua sengaja bikin clickbait. Clickbait tentang ini adalah kabar baik atau kabar gembira buat kru kapal pesiar. Ya, tapi ini sebenarnya dilihat dari sudut pandang yang mana dulu, gitu kan. Kita tahu ini sekarang lagi pandemi, hampir 1 tahun. Sekiranya gua nih dari mulai tahun lalu, bulan April gua udah habis kontrak. Dan sekarang udah bulan Februari pada saat gue bikin video ini. Dan otomatis sudah 10 bulan ya. Udah 10 bulan gue tanpa penghasilan dari kapal. Ya, dan gue cuma bertahan dengan tabungan yang ada aja. Bisa dibilang begitu. Oke, tapi ini bukan terjadi pada gue juga. Tapi bukan beberapa lagi ya. Di Indonesia aja adalah ribuan kru kapal pesiar. Di Indonesia doang ya. Belum di seluruh dunia tuh mungkin jutaan kru kapal pesiar yang sedang dirumahkan saat ini. Adapun ya memang ada kapal pesiar yang dikirim kru ke kapal pesiar saat ini cuma beberapa aja gitu kan, dari Indonesia dan juga dari beberapa negara. Itu untuk MNOM, jadi untuk minimum operasional itu untuk memaintain keadaan kapal ya, jangan sampai kapal itu kosong. Jadi ada beberapa orang contohnya dari housekeeping itu tetap ada beberapa di sana, dan juga mungkin ada officernya. Dan orang deck sama engine harus tetap berada di sana karena untuk memaintain kapal ya. Gitu, walaupun kapal pada saat ini belum keadaan operasional atau servis belum ada tamunya. Well guys, gue mungkin mau sharing aja informasi bagaimana sih keadaannya saat ini gitu. Maksudnya kapal pesiar. Ya, keadaan di sini maksudnya kan kita lihat nih, ribuan orang di Indonesia nih yang pelaut, yang kerja di kapal pesiar sekarang dirumahkan, bahkan juga ya banyak yang survive untuk saat ini dengan keadaan seperti ini dengan cara jualan online. Ada yang jualan jus, ada yang juga yang jualan ayam geprek, dan juga ada yang jualan apapun yang bisa dijual ya, yang penting halal dan bisa untuk bertahan selama keadaan seperti ini. Dan salah satunya gue juga gue cuman jualan skill apa yang gue bisa aja sih, jadi gue belum bisa mendapatkan penghasilan yang signifikan ya, walaupun masih random aja saat ini. Jadi memang gue bilang ini kabar gembira buat kru kapal pesiar. Kenapa gue bisa gini kabar gembira atau kabar baik? Karena memang kita biasanya kalau kita kerja itu kan beberapa bulan nih. Ada 9 bulan kontrak, ada yang 6 bulan kayak gue, dan ada juga yang 8 bulan ya, tergantung dari kontrak tersebut. Ya, ketika berada di kapal pesiar, otomatis kan selama 8 bulan atau 9 bulan ataupun 6 bulan itu kan jauh dari keluarga, nggak bisa bertemu dengan keluarga, nggak bisa pulang ya kan. Nah, saat ini adalah waktunya kita menikmati waktu kita bersama keluarga, benar nggak? Kita bersama istri kita contohnya, ataupun bersama orang tua kita, atau mungkin bersama pacar dan bersama anak kita contohnya yang sudah berkeluarga. Nah, itu yang patut kita syukuri tentunya, ya nggak? Ya, kalau kita melihat dari sisi finansial, ya itu bukan kalian saja, kita juga, saya juga, dan beberapa orang lain terkena dampak untuk segi finansial. Makanya di sini kita harus putar otak untuk cari penghasilan lain. Ya, setidaknya untuk minimal untuk bisa bertahan sampai nanti kita berangkat lagi ke kapal pesiar. Oke, dulu informasinya seperti ini. Jadi pada saat tahun lalu itu, pada saat kita udah pulang dan kita nggak tahu kapan lagi beroperasional kapalnya, ternyata angka COVID itu semakin meningkat, terutama di Indonesia ini nggak terkontrol sekali. Ya, jadi tahun lalu rencananya kapal pesiar itu akan beroperasi sekitar bulan Oktober November. Dan ada beberapa kapal, contohnya kapal Itali, Costa sudah nyolong start. Walaupun pada saat itu coba trial dan dibalikin lagi karena memang ada kasus lagi COVID ya. Gue nggak mau nyebutin lagi. Oke, itu udah stop. Jadi kita kembali ke realita aja. Nah, untuk industri kapal pesiar sendiri itu kan market banyaknya di Amerika. Ya, gue bisa cek walaupun gue nggak punya data secara angka, tapi gue bisa bilang market terbesar itu mungkin sekitar 50% di seluruh dunia itu warga Amerika yang suka cruising. Sisanya Eropa dan juga lainnya Australia dan sedikit di Asia. Seperti itu. Ya. Jadi tergantung dari kebijakan dari Amerika sendiri. Jadi tergantung dari kebijakan CDC sendiri atau CDC ya? Intinya tuh disease control ya, yang mengenai tentang ya wabah atau penyakit ya. Jadi departemen yang menangani tentang penyakit atau wabah saat ini. Ya, rencana tahun lalu kan bulan November, bulan Desember ternyata nggak jadi, diundur lagi, dan diundurnya itu ternyata katanya bulan Maret.
Nah, tetapi setelah bulan Januari kemarin, apa yang terjadi? Kita dapat email lagi dan katanya kapal akan beroperasi sekitar bulan Mei tanggal 14. Itu dari perusahaan yang gua ya, dari Carnival Corporation, dari Princess sendiri dan juga Holland America Group. Untuk kapal-kapal perusahaan lainnya, dan gua yakin hampir sama. Kalaupun beda tanggalnya pasti cuman beda beberapa hari. Kalaupun beda bulannya cuman beda 1 atau 2 bulan saja. Ya. Akan tetapi kalau gua ngelihat keadaan seperti ini kan bulan Februari gua bikin video ini. Ngelihat keadaan seperti ini dan vaksin juga belum tersebar ya, walaupun Indonesia sudah dapatkan Sinovac vaksin dan udah diuji coba dan presiden pun sudah divaksin dan beberapa public figure juga sudah divaksin ya untuk memberikan contoh kepada kita. Tapi ya kita belum mendapatkan vaksin sendiri ya, karena kita belum disebar untuk di seluruh Indonesia, dan begitupun untuk di seluruh dunia. Mungkin ada yang sudah, ada yang belum, ada yang baru mulai. Ya karena mungkin masih tahap uji coba ke tahap ketiga ataupun yang mulai mendistribusikan vaksin tersebut. Ya gue sih berharapnya kapal pesiar akan cepat kembali lagi seperti dulu kala, seperti sebelumnya. Walaupun mungkin pasti akan berbeda rasanya. Ketika kita nanti di kapal akan menerapkan protokol kesehatan. Semua orang menggunakan mask dan juga social distancing atau jaga jarak. Dan juga mungkin ada beberapa hal yang diterapkan untuk ya intinya menjaga menerapkan protokol kesehatannya sendiri gitu. Well guys, gue sih nggak bisa bicara banyak ya tentang informasi ini, karena kan perusahaan gue sendiri bilangnya bulan Mei tanggal 14. Akan tetapi apa yang terjadi pada saat ini ya nggak bakal ada kayaknya tahun ini. Ya mudah-mudahan ada sih, tapi kalau menurut gue sih nggak bakal ada untuk tahun ini ya beroperasi kapal pesiar. Kenapa gue bilang? Karena ngelihat dari Amerika sendiri itu belum ready ya. Dan kemarin juga dapat informasi bahwa pemerintah Kanada sendiri melarang kapal pesiar beroperasi di wilayah Kanada. Ya otomatis itu mengakibatkan terhambatnya operasional kapal pesiar ya, terutama untuk di Alaska. Nah, rencana kan bulan Mei ini mengejar Alaska, itu home portnya di Vancouver di British Columbia di Kanada. Dan kalau misalkan itu di stop, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain dong. Jadi harus ada dari Amerika balik lagi ke Amerika. Kalaupun itu diizinkan. Kalaupun enggak, ya mungkin kita nunggu tahun depan. Ataupun mungkin tahun depannya lagi. Kita nggak tahu kan. Ya, kita berpikir positif aja guys. Jadi kita berpikir positif aja. Kalau kalian teman-teman yang lain yang sedang belajar menempuh pendidikan dan perhotelan untuk kapal pesiar, tingkatkan value kalian. Tingkatkan bahasa Inggris kalian. Dan cari pengalaman di hotel. Ini waktunya. Cari pengalaman di hotel. Ya, dan juga kalian tetap semangat, jangan putus asa. Keadaan ini bukan keadaan yang kita inginkan, tetapi kita ambil sisi positif, sisi hikmah baiknya aja. Ya, begitupun gue juga ngambil sisi positifnya dengan keadaan seperti ini. Ya, gue tahu ini semua tidak direncanakan, ini terjadi begitu saja dan tiba-tiba, tahu-taunya ngancurin ekonomi, terutama ekonomi keluarga gue dan ekonomi teman-teman yang lain yang sesama nasibnya, sesama kerja di kapal pesiar. Ya, buat teman-teman yang masih ingin kerja di kapal pesiar, tetap berjuang ya, jangan putus harapan. Pasti kapal ini beroperasi lagi. Cuman kita nggak tahu. Kalaupun nggak tahun ini, ya mungkin tahun depan. Kalaupun nggak tahun depan, tahun berikutnya lagi. Kita fokus kepada value kita fokus kepada apa yang kita bisa pelajari saat ini. Terutama skill bahasa Inggris gua. Skill bahasa Inggris kita ya untuk meningkatkan, karena itu yang paling utama. Oke guys, mungkin sedikit saja ngebacotnya saat ini, karena mungkin nanti gue akan coba. Gue selalu janji untuk rutin bikin video, tapi ya kenyataannya gue nggak pernah upload video ya. Gue sebenarnya ada kesibukan yang memang gue bilang kesibukan ini ya menghasilkan, nggak menghasilkan sih untuk segi duitnya, tapi ada hal yang lebih penting tapi gue belum bisa share saat ini ke YouTube. Tapi pada akhirnya gue bakal share juga lah kepada kalian semua. Oh iya, kalau kalian yang baru datang di channel gue ya tentang, ya ini sebenarnya konten gue ini tentang kapal ya, kadang tentang vlog kehidupan pribadi gue ya. Gue cuma mau bantuin teman-teman yang mau kerja di kapal. Ya, mau bantuin informasi tentang kerja di kapal. Ya, kapal pesiar tentunya ya, di hospitality industry. Well guys, I think it's enough for me. And I'm gonna see you by next time for you guys. And I'll give you some tips maybe in the future.
Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan jangan lupa like, share, and comment. Kalau kalian ada pertanyaan, silahkan dicantumkan di bawah ini, di kolom komentar ya. Gue buka lebar-lebar buat kalian semua. Ya, apapun boleh kalian tanyakan. Kalau ingin tanya secara personal, boleh juga tanya ke DM di Instagram gue, Budi Rahayu 645. Sama seperti channel YouTube gue, Budi Rahayu 645 ya. Nama channel YouTube sama channel Instagramnya, akun Instagramnya sama. Oke, mungkin gitu aja. Gua rasa cukup ya informasi untuk saat ini. Tapi nanti insya Allah gua update lagi apabila gua dapat informasi terbaru dari kapal atau misalnya dari perusahaan gua. Oke guys, thank you for watching. Until the next time and see you. Bye. I try so hard to stay medicated so I don't have to face the wrong I've done to you.